Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga apa yang akan disampaikan pembelajaran hari ini ada dalam kelancaran dan ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Selanjutnya, Bapak mau ngecek kehadiran kamu semua. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Lalu melanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh KM ya. Siapa KM-nya mana? Ya, sok. Duduk sih. Sok biasa. Waalaikumsalam. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sebelum menginjak ke pelajaran yang akan Bapak sampaikan, pembiasaan membacakan surah-surah pendek ya. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Pada hari ini ya, pada hari ini materi yang akan disampaikan berkaitan dengan P5 ya. P5 itu adalah proyek penguatan profil Pancasila. Yang mana mungkin kamu juga pernah mendengar tentang proyek penguatan profil Pancasila. Yang materinya, judul materi itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya. Bahwa kita mengharapkan hidup ini panjang ya, panjang umur dan sehat. Untuk apa panjang umur tapi sehat gitu. Ya. Selalu sakit-sakitan, ya. Sakit gigi, sakit perut, sakit badan. Siapa yang enak merasakan kalau kita walaupun panjang umur tapi sakit-sakitan? Di sini ada yang mau panjang umur tapi banyak sakitnya. Berarti kita mengharapkan panjang umur tapi sehat. Maka insya Allah untuk mengoreksi dan untuk memahami bahwa kita hidup itu harus berlanjut dengan sehat, maka insya Allah tema atau topik yang akan disampaikan adalah kurangi plastik, hidup akan asik. Ya. Jadi kenapa tema itu disampaikan atau kita harus pelajari? Karena zaman sekarang itu begitu banyaknya sampah-sampah di mana-mana, yang ternyata sampah itu akan menimbulkan berbagai penyakit ya, berbagai penyakit. Apalagi sampahnya yang susah busuk. Nah, maka untuk materi ini tujuan kita mendalami atau memahami materi ini, satu, kamu akan
merasa atau menganalisa masalah banyaknya sampah plastik di lingkungan sekitar? Coba. Apakah kamu sudah melihat di sekitar kamu banyaknya sampah plastik? Ya? Nah, maka kamu harus memahami apa dampak negatifnya kalau banyak sampah plastik di sekitar kamu. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran ini adalah kamu dapat merancang proyek berdasarkan bahan sampah plastik. Artinya, supaya sampah plastik itu tidak menimbulkan dampak negatif di sekitar kamu ataupun pada orang lain, maka bagaimana kamu menghasilkan dari sampah plastik itu salah satu produk lah yang akan menghasilkan, pundi-pundi uang. Itu tujuan pembelajarannya. Yang ketiga adalah kamu dapat membuat satu proyek kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastik. Kamu harus mencari cara atau ilmu sehingga sampah plastik itu selain dibakar juga menghasilkan salah satu produk hasil karya, ya, hasil karya yang akan kita minimal disimpan di tempat yang baik, begitu indah dipandang, ataupun di sekolah disimpan sehingga manfaatnya itu sampah plastiknya lihat dipandangnya begitu enak. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran. Maka insya Allah untuk sementara ini, kalaukah kamu ada yang mau bertanya tentang sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan kamu atau di sekitar lingkungan sekolah. Coba, dari kelompok mana ya? Kelompok sana? Oh, kelompok ini. So, coba, mau bertanya. Oh iya, terima kasih. Sampah terbagi berapa bagian? Ya. Maka sampah pada umumnya terbagi 2 bagian. Ya. 1 sampah organik, yang kedua sampah non-organik lah. Secara bahasa gampang dicernanya. Sampah organik adalah sampah yang cepat busuk. Seperti diantaranya sampah dari sayur-sayuran, buah-buahan, terus sampah selain sayuran dan buahan, apalagi? Nah, pokoknya yang cepat busuk itu adalah sampah organik. Yang kedua adalah sampah non-organik. Sampah yang lama untuk membusuknya. Contoh plastik, ya. Contoh plastik. Plastik kan lama busuknya. Nah, kalau kita punya sampah plastik keresek, plastik biasa, terus dari bekas minuman dari plastik, terus bekas makanan dari plastik. Coba kalau kamu simpan di rumah atau dibuang, apakah dalam jangka 1 bulan akan membusuk tidak? Tidak. Jadi perlu dipahami, kalau sampah organik itu cepat membusuk, kalau sampah non-organik berarti lama membusuknya. Coba ada lagi yang mau bertanya dari kelompok 2? Ya, coba. Ya, terima kasih. Manfaat dari sampah organik itu karena cepat busuk, maka sampah organik akan dibuatkan pupuk ya. Pupuk untuk tanaman, tumbuhan, sehingga kalau kita bisa disebutnya apa bahasanya? Mengolah sampah dari sampah organik itu akan menghasilkan pupuk yang paling baik. Sehingga tidak ada efek negatifnya ke tanaman. Karena beda pupuk kimia dan pupuk organik. Biasanya pupuk organik tidak akan merusak tanah. Sehingga pertumbuhan di tanah itu akan baiklah. Atau cepat
pertumbuhannya. Gitu. Coba ada lagi yang bertanya di kelompok 3? Ya, coba. Oh iya. Terima kasih. Bagaimana caranya memanfaatkan sampah plastik supaya tidak menimbulkan efek negatif atau bencana ya? Nah, maka di pelajaran ini kita bahas kan tadi. Mengolah sampah plastik maka hidup akan asik. Di antaranya adalah kita mengolah dengan cara menghasilkan produk ya. Menghasilkan produk dengan proses yang kita akan jalani sekarang. Contohnya. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana caranya memanfaatkan sampah plastik. Contoh dari bekas minuman. Nanti kita akan pelajari dan kita praktekkan. Tapi untuk sementara, kita coba lihat dulu apa sih efek negatifnya kalau sampah tidak diolah. Contoh terjadi di Jakarta. Jakarta. Coba kita lihat dalam video bagaimana efek negatifnya akibat dari sampah yang menumpuk tidak diolah. Mungkin kamu nanti akan, oh begini efek negatifnya kalau sampah tuluy bertumpuk. Gitu. Apalagi sampah-sampah dari plastik. Nah, ini sebagian contoh ya. Sebagian contoh akibat bertumpuknya sampah. Coba apa kalau ada suaranya? Oh, ya. Oh. Inilah lihat aja gambarnya. Tuh. Hah? Sebentar. Kalau di YouTube banyak iklan, ya, banyak iklannya. Coba. Tuh, wah. Bertumpuk sampah dari mana-mana ini, dari seluruh, mungkin sebagian dari kota Jakarta ya. Tuh, 7.500 ton sampah. Dari 14%. 14% saja 7.500 ton sampah. Apalagi kalau 100%. Mungkin ditimbulkan dari orang yang dari pasar membawa sampah di karungan. Dibuang atau diolah, langsung dibalangkeun, gitu kan? Mungkin ketika terjadinya banjir, pasti bakal banjir bandang, gitu kan? Atau banjir yang menimbulkan bencana di kota itu. Ini sebagian daripada contoh yang ditampilkan di kota Jakarta. Ya. Nah, Pak. Nah itu. Lalu capaian untuk pembelajaran ini, kamu memahami bagaimana efek daripada sampah itu. Maka di sini ada, ya sudah, dimensi ya. Dimensi itu adalah untuk tahapan-tahapan kita mengolah sampah. Disebutnya elemen ya. Tuh, di sini ada, kalau di P5 itu adalah ada dimensi, 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena kita mengolah sampah dengan baik, terus kita tahu bahwa sampah itu akan menimbulkan bencana yang begitu dahsyatnya, maka cara mengimani kepada Allah atau bertakwa kepada Allah itu ditertera dalam hadis Nabi adalah an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada. Coba kalau kamu hidup bersih, badan bersih,
minang mani lah. Gitu. Apakah kamu nyaman gak badan? Nyaman. Satu hari berapa kali kamu mandi? 2 kali ya. Minimal 2 kali atau 1 kali. Coba kalau 2 hari sekali. Atau 3 hari sekali. Efek negatif badan kamu bagaimana? Bau, terus banyak keringat, banyak daki, dan gatal-gatal. Ya. Terus kalau lingkungan sekitar, cara menimbulkan keimanan kepada Allah itu kan lingkungannya bersih. Coba kalau sampah di mana-mana, di buruan kamu. Nah, jangan di dalam rumah, di buruan atau di buruan di halaman rumah lah. Bro di itu sampah plastik, gitu. Sampah sayuran. Wah, gak enak, terasa juga akan menimbulkan penyakit-penyakit yang efek negatif kepada kita. Lalu yang kedua kreatif. Nah, ini kreatif. Kreatif itu adalah kita ada penggerakan untuk menangani bagaimana sampah itu tidak menimbulkan penyakit. Ya. Kreatif. Bagaimana mengolahnya? Nah, nanti Bapak akan mempraktekkan, menugaskan kepada kalian bagaimana mewujudkan kekreatifan kita untuk mengolah dari sebagian sampah. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Bernalar kritis itu bagaimana kita mikir kumaha ya lamun tina botol minuman atau tina bekas plastik supaya ada hasil karyanya gitu. Itu bernalar kritis. Coba Pak, lanjut Pak. Ya. Nah, ini. Setelah kita bertakwa kepada Allah, lalu apa tadi? Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, hasilnya diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi dan kita belajar, maka mungkin orang tua juga memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. Orang tua dan siswa memahami tujuan akhir proyek berkaitan dengan sub elemen profil belajar Pancasila yang dituju apa yang bisa diberikan kepada siswanya selama di proyek. Artinya kita berkolaboratif dengan orang tua, ya. Nantilah setelah kita pembelajaran ini ngobrol-ngobrol dengan mama, dengan bapak. Oh Pak, begini yang dipelajari tadi tentang sampah, bahwa sampah itu terbagi 2 bagian. Ada sampah organik, ada sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang cepat busuk, yang non-organik adalah sampah yang lama untuk membusuk, dan efek negatifnya begini. Nah, maka saya diberikan cara untuk kreatif mengolah sampah, baik sampah organik ataupun sampah non-organik, supaya menghasilkan apa yang kita harapkan. Nah, sekarang supaya lebih efektif, Bapak menugaskan untuk mempraktekkan bagaimana caranya mengolah sampah dari sampah plastik itu. Kita buat kelompok ya. Ini kelompok 1 ya. Siap ya? Siap. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Coba kamu berdiskusi sebelum melaksanakan mewujudkan kekreatifan kita dalam biasa ngobrol-ngobrol. Ya. Nah. Diberi waktu 2 menit ya untuk ngobrol ya. Nah, ngobrol terus menghasilkan apa? Plastik. Kelompok ini udah menghasilkan? Ya, udah. Kelompok itu sudah? Nah. Lalu kelompok 3 sudah ya, ada ya. Kelompok 4 sudah ada. Alat-alatnya sudah ada. Nah, hasil diskusinya sudah. Terus peralatannya sudah ada, bahan-bahannya sudah ada. Maka siap laksanakan membuat suatu proyek yang menghasilkan
karya dari sampah plastik. Silakan mengerjakan. Copet. Pertama bagian kereta. Kujidar. Cet, jidar. Tek-tek. Ya tadi. Baik, supaya kerja supaya juru. Dah. Ya karena terus karena itu tadi ke kos. Ya, dikasih waktu sama Bapak 2 menit lagi. Satu menit. 30 detik. 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya? Nah, coba perlihatkan hasil kamu dari tadi pelaksanaan untuk menghasilkan proyek. Bagaimana? Coba lihatkan, Kak. Oh. Coba untuk perwakilan dari kelompok 1 ke depan. Depan. Cepat. Kedil, ke payun. Ambil. Kedil. Ambil. Cepat dia. Tuh, coba. Alhamdulillah. Ini kan dari sampah. Dalamnya itu dari plastik ya. Dari bekas minuman. Lalu dibuat karya sedemikian rupa, hasil kamu, coba perlihatkan pada teman kamu. Keprok atau? Mungkin Bapak sekedar menampilkan perwakilan saja ya. Kalau dari kelompok 2, 3, 4, nanti saja ditampilkannya. Mungkin sekarang perwakilan saja dari kelompok 1. Ya. Terima kasih atas atensi dan karya kamu begitu bagus ya, sehingga bisa jadi catatan dan dipraktekkan di rumah bahwa sampah dari plastik itu bisa dibuat sedemikian rupa
untuk menghasilkan karya yang begitu bagus. Maka untuk sementara ya pembelajaran hari ini cukup segitu. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok 4 nih belum bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Udah paham ya? Semua ketika menemukan sampah plastik, nah, coba kamu berpikir kritis. Bagaimana nih cara membuatnya supaya menghasilkan karya yang begitu bagus. Kalau sekarang gampang. Kamu cek aja di YouTube tutorial gitu ya. Tutorial memanfaatkan sampah plastik. Mungkin ada di sana cara-caranya, ya. Ada cara-caranya. Nah, dari Bapak mungkin dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa dialap manfaat dan kita bisa melaksanakan baik di sekolah ataupun di rumah mewujudkan kekreatifan kita dalam memanfaatkan sampah kita plastik. Tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh KM. Coba KM untuk menutup dengan doa pembelajaran hari ini. Semoga untuk pembelajaran hari besok kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.